Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa karena pengaruh dari kuasa iblis di masa lalu, ingat waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Oleh sebab itu dalam hati siapapun juga termasuk saya dan saudara, ada potensi untuk menjadi sombong. Itulah yang Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini lewat firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada janji firman Tuhan. Engkau mau menolong kami supaya kami lepas dari roh kesombongan, angkuh iri, angkuh tinggi hati. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan ajaib dan firman Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ayat 4 dan 5, demikian kata firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Amin. Ketika ada perjamuan kawin di Kana yang di Galilea, kita dengar bahwa ada di sana tempayan, tempat air untuk basuh kaki. Para tamu itu dibasuh kakinya oleh apa? Pelayan-pelayan, oleh budak-budak yang ada di situ. Saudara pemirsa, sekali ini para murid sendirian bersama dengan Yesus. Mereka mau mengadakan perjamuan kudus. Ya, Paskah sebenarnya mula-mula yang kemudian ditransferkan menjadi perjamuan kudus. Saudara pemirsa, waktu itu tidak ada pelayan, tidak ada pembantu di sana, tidak ada. Kemudian para murid tenang aja, masuk ke dalam ruangan tanpa dibasuh kakinya. Mengapa? Semua menunggu pelayan, semua menunggu hamba atau pembantu yang bantu untuk cuci kaki, bersihkan kaki, itu basuh kaki, saudara sekalian. Itulah sifat kita semua. Mereka sudah ikut Yesus berapa lama? 3,5 tahun. Ini sudah menjelang Yesus mati di kayu salib. Tetapi hati yang sombong tidak pernah berubah. Ingat waktu menjelang Yesus mati di kayu salib, itu kemudian para murid ribut. Nanti kalau Yesus datang sebagai raja, siapa duduk di sebelah kiri, sebelah kanannya? Maka ibu-ibu pun, mami-mami dari murid Yesus itu kemudian mengusulkan, oh, Yakobus di sebelah kiri, di sebelah kanan kemudian Yohanes. Dan tahu sudah hasilnya? Martir yang pertama dari murid-murid Yesus itu ialah Yakobus. Dan memang kita tahu dia langsung dibawa Tuhan ke Yerusalem baru. Hebat dia. Tapi kemudian 11 murid yang lain juga, ya, Yudas sudah digantikan dengan Matias. 11 murid yang lain juga kemudian 10 murid yang lain juga kemudian mati sebagai martir. Hanya satu yang tidak mati sebagai martir, namanya Rasul Yohanes. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk mau bertobat sungguh-sungguh, termasuk saya sendiri, saudara sekalian. Saya mengajak kita semua untuk buang itu roh. Ya, ada roh yang paling kuat mempengaruhi kita, namanya Lucifer. Dialah komandannya. Roh tinggi hati, sombong, gila pangkat dan jabatan, itu yang membuat, saudara sendiri tahu kan,
Untuk berebut jabatan, orang bisa menggunakan segala macam cara. Ya, kalau perlu pakai santet untuk menghabisi saingannya. Nah, dibalas lagi sedemikian rupa sehingga akhirnya kemudian dua-duanya sama-sama mati. Ya. Saudara sekalian, inilah manusia. Dan kemudian Tuhan apa? Tadi ayat yang kita baca. Tuhan Yesus turun tangan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya pesan kepada kita sekarang, mari kita memiliki hati Yesus. Dalam lagu lama dulu, dalam Kemenangan Iman, saya ingat lagu yang nama lagu itu Ke Dalam Hati Yesus. Ke dalam hati Yesus, ku masuki terus. Sama dengan itu sekarang. Mari hati kita semakin menyatu dengan hati Yesus. Yang rendah hati. Sedemikian rupa saudara sekalian. Dia yang kemudian menempatkan diri jadi hamba. Sehingga dia mengatakan nasihati para murid. Mari kita lihat. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bukan hanya Tuhan, maksudnya Tuhan. Yesus itu Tuhan mereka. Yesus yang menghidupi mereka selama 3,5 tahun, memberi mereka makan, minum. Ya, saudara perhatikan betul-betul bahwa bagaimana sikap hati mereka tidak menghormati Yesus dan tidak tahu menghormati satu dengan yang lain. Hari ini saya mengajak kita semua, mari suami menghormati istri, istri menghormati suami, anak-anak tahu menghormati orang tua mereka, dan itu yang menyebabkan rumah tangga kita, gereja kita menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, mungkin sudah belum pernah ke Korea, saya pernah ke Korea. Saudara sekalian, saya sangat kagum melihat bagaimana orang di Korea itu begitu menghormati hamba Tuhan. Jadi waktu dia naik ke mimbar, saudara sekalian, yang melepas sepatunya majelis. Sesudah itu yang pasang sepatunya lagi majelis. Luar biasa menghormati. Bukan pasang sepatunya yang saya maksudkan. Tapi mari kita hari ini tahu menghormati hamba Tuhan juga. Tahu kita menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua, orang yang layak untuk kita hormatilah. Dan tidak menuntut untuk dihormati. Termasuk kami yang sudah tua-tua ini. Tidak menuntut untuk dihormati. Karena di hati kami sudah punya hati Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dan percaya Tuhan menolong kami untuk mengerti lebih jauh bagaimana hidup dengan rendah hati dan lepas dari roh Lucifer yang sombong, yang angkuh, yang minta dihormati orang lain. Lepaskan dari kami sekarang dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.